Dika berdiri gemetar, mendongak melihat Naila tengah membersihkan kaca. Sesekali istrinya itu terlihat membalas tatapannya. Terkadang juga tersenyum manis, memamerkan deretan giginya. Seolah tak ada murka. Garis wajah itu terlihat masih ceria dengan tutur kata sopan. Bahkan hari ini dia menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang istri. Mungkinkah Naila telah menemukan sepatu itu di rumah Hanum semalam? Jika iya, tak mungkin ia akan setenang ini sekarang. Mas, panggil Naila pada Dika yang masih mematung seperti tak mendengar. Naila menghembuskan nafas. Mas, panggilnya kembali. Kali ini dengan irama lebih keras. Dika tergagap. Iya, jawabnya, menatap Naila dengan nafas tertahan. Aku ke dapur dulu ya. Dika tersenyum, lantas menganggukkan kepala pelan. Ia masih berdiri dengan dada bergemuruh. Namun seketika terduduk lemas ketika istrinya keluar dan menutup pintu kamar. Oh ya mas, ucap Naila cepat. Kembali membuka pintu yang tadi sudah tertutup rapat. Seketika membuat Dika terhenyak dengan nafas kembali tertahan dan mata mendelik. Istrinya tersenyum, atau lebih tepatnya terlihat seperti menyeringai. Entahlah, yang pasti hanya salah satu sudut bibir itu yang terangkat di wajahnya. Hari ini aku membuat bekal makan siang istimewa. Nanti jangan lupa dimakan ya. Imbuhnya mengerlingkan mata. Dika bergeming, lantas menganggukkan kepala dan tersenyum tipis. Pasti habis, tandasnya. Ia kemudian memejamkan mata rapat. Sesaat setelah istrinya itu tak lagi terlihat. Kata istimewa yang baru saja diucapkan Naila terdengar berbeda di rumunya. Apakah Naila telah menambahkan racun dalam bekal makan siang itu? Berniat membunuhku melalui makanan yang dia sebut istimewa. Bukankah di zaman sekarang apapun bisa dilakukan? Tapi Naila, dengan dada bergemuruh, Dika berusaha menarik nafas panjang, lalu berjalan tenang setelah mencangklongkan tas pada kedua bahu. Untuk beberapa detik, langkah itu kembali terhenti. Melihat istrinya tengah menyapu ruang depan, bersama Sinta yang mengelap meja. Nay, panggil Dika setengah berbisik. Naila menoleh, menatap suaminya heran. Ada apa mas? Dika diam, dan sekilas terlihat melirik Sinta yang berdiri tak jauh dari mereka. Kamu, ucapnya kemudian dan kembali terhenti oleh tarikan nafas panjang. Sepatu itu kamu temukan di mana? Tanyanya dengan suara mengambang. Naila mengernyitkan kening. Sepatumu maksudnya. Dika menganggukkan kepala dengan otot wajah tertarik ke bawah. Loh, kan kemarin kamu yang memberikan padaku, jelas Naila. Alisnya merapat. Dika terhenyak. Aku? Tukasnya kebingungan. Benarkah aku sempat membawanya? Seingatku ketinggalan, tapi mungkin benar kata Naila. Aku sendiri yang memberikan padanya kemarin. Naila terkekeh dan menggelengkan kepala pelan. Iya, kamu yang memberikan padaku kemarin. Gimana sih? Dika masih berdiri bingung, mengangguk dan beroh saja. Hingga membuat Sinta mendongak, menatap Naila yang nampak terpingkal dan memegang perut. Kalian kenapa sih? Tanya Sinta. Mas Dika mbak, jawab Naila. Tapi kamu baik-baik saja kan mas? Tukas Naila menoleh dengan tawa yang seketika terhenti. Dika mendengus. Aku baik-baik saja, ucapnya cepat. Lalu berbalik setelah tarikan nafas berat. Naila tersenyum sinis, lantas berjalan mengikuti langkah panjang sang suami. Aku berangkat dulu. Nanti tolong kabarin kalau anak bapak sudah lahir. Potong Naila cepat dengan kepala sedikit miring ke kanan. Dika tergagap. Iya, aku hanya kasihan pada bapak. Jelasnya. Yang dijawab Naila dengan anggukan kepala. Aku mengerti. Aku juga sangat kasihan pada bapak. Beliau sudah sepuh dan harus mengalami semua ini. Ucapnya dengan nada rendah. Tapi percayalah mas, bapak akan baik-baik saja. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan. Dika tersenyum dan memakai helm.
Ia juga menarik resleting jaketnya hingga ujung, sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan pergi meninggalkan rumah dengan dada bergemuruh. Saat ini, sebenarnya ia ingin berada di sana, menemani dan menggenggam tangannya. Tapi, mengapa semua ini terasa sangat menyiksa, mencintai tanpa bisa menjaganya. Benar kan, Nay? Hanum pasti sudah hamil duluan. Bahkan pernikahannya dengan bapak belum genap 6 bulan. Cerocos Sinta berbicara cepat dengan bibir yang sekali mengerucut gusar. Sinta mendengus, lalu kembali berucap dengan irama murka. Pasti bukan bapak. Aku yakin itu anak pria lain. Perempuan itu memang ular. Pasti bapak cuma dijadikan tumbal dari perbuatan zinanya. Imbuh Sinta lagi dengan suara gemetar. Wajahnya memerah dengan urat leher menegang. Bahkan ia tak memperhatikan Naila, yang hanya terduduk diam, dengan mata menatap lurus ke depan. Nay, panggil Sinta membuat adik iparnya itu menoleh lemah. Kamu gak apa-apa kan? Naila mendengus, lalu menggelengkan kepala dengan senyum mengambang. Aku tidak apa-apa, Mbak, ucapnya, lalu menatap ke sisi lain. Dia memang licik. Tega mempermainkan bapak yang sudah tua dan telah membantu keluarganya. Ulasnya dan kembali menarik nafas berat. Andai membunuh itu diperbolehkan, pasti sudah kulakukan. Imbuh Naila lagi. Kali ini suaranya terdengar lirih dan langsung tertunduk menyimpan perih. Sinta terhenyak. Dengan mata melebar ia menatap adik iparnya cukup lama. Nay, lirih Sinta. Naila menatap kakak iparnya dan kembali tersenyum. Aku tidak serius, Mbak. Kilahnya tertawa lebar. Sinta mendengus. Kamu, ucapnya seketika terhenti. Sesaat setelah mendengar suara teriakan ponsel. Assalamualaikum. Sapa Naila. Menempelkan layar pipih itu ke dekat telinga. Waalaikumsalam, Dok. Apa kamu bisa mengantar baju ibu ke sini? Semalam buru-buru, ibu tidak sempat membawanya, ucap Bu Sumarni. Bisa, Bu. Insya Allah habis ini Naila berangkat. Terima kasih ya, Dok. Oh iya, ucap Ibu Sumarni lalu menarik nafas berat. Alhamdulillah, Hanum sudah melahirkan. Anaknya cewek, cantik. Naila mendengus. Tapi bukan anak bapak, ketus Naila. Dok, Naila menarik nafas panjang. Dia yang berbuat zina, tapi kita yang harus nanggung malu. Di sini semua orang sedang membicarakannya, Bu. Bu Sumarni terdiam. Masih dengan ponsel yang menempel di telinga, ia merapatkan mata dengan lutut gemetar. Sebenarnya hati ini teramat sakit untuk menceritakan sedalam apa lukanya. Melihat sang suami memiliki anak dari perempuan lain yang bukan darinya. Tapi usianya sudah tua, bahkan tak tahu masih berapa waktu yang tersisa. Pak, panggil Bu Sumarni setelah hampir 30 menit memilih duduk bersimpuh di masjid rumah sakit. Pak Handoko mendongak, menatap istrinya dengan mata memerah, habis menangis sepertinya. Iya, Bu, lirihnya pelan. Bu Sumarni menarik nafas panjang dan duduk di sebelah Pak Handoko. Sejak semalam, suaminya itu terlihat lebih banyak diam dan memilih menunggu di luar daripada menemani istri mudanya melahirkan. Aku sudah salah, Bu. Maafkan aku. Gumam Pak Handoko. Kepalanya tertunduk dan tiba-tiba terdiam dengan beberapa kali menghembuskan nafas berat. Bu Sumarni tersenyum dan menganggukkan kepala. Beliau masih menatap suaminya tanpa berbicara apa-apa. Anak itu bukan anakku, Bu. Gumamnya dengan suara gemetar.